Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama dalam webinar ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nihayatul Lulu Inihalah yang akan memandu jalannya webinar kita malam ini, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, webinar ini hadir bukan tanpa alasan. Webinar ini hadir atas keresahan narasumber kita, Mbak Perpus, Ibu Siwi Anjarwati gitu. Ketika menerima banyak sekali pesan masuk yang dirasakan oleh rekan-rekan pustakawan sekolah semuanya yang kesulitan dalam mengurus perpustakaan sekolah. Sebagian besar dari beliau menyampaikan bahwa kegelisahan tersebut adalah bingung harus mulai dari mana ya untuk mengurus perpustakaan ini gitu. Padahal sudah berusaha mengelola perpustakaan, sudah bekerja, namun dokumen tuh belum tertata rapi. Standar pengelolaan masih terasa membingungkan gitu. Maka dari itu muncullah inisiasi untuk menyelenggarakan webinar ini dengan tema ngurus perpustakaan harus mulai dari mana ya? Webinar ini dirancang sebagai panduan awal yang praktis agar kita semua sebagai pustakawan sekolah punya gambaran yang jelas dan terstruktur dalam mengelola perpustakaan sekolah kita. Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, pemaparan materi oleh narasumber, yang ketiga, sesi tanya jawab dan diskusi, dan yang keempat, penutupan dan kesimpulan. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita. Narasumber kita malam ini adalah Ibu Siwi Anjarwati SIP yang lebih familiar kita kenal sebagai Mbak Perpus gitu ya Ibu ya. Beliau merupakan pustakawan sekolah dan sekaligus kreator edukasi bidang perpustakaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan perpustakaan sekolah berbasis standar nasional perpustakaan. Beliau juga berpengalaman dalam penataan administrasi dan dokumentasi perpustakaan, pengembangan koleksi, layanan perpustakaan, serta pelaksanaan program literasi sekolah. Beliau aktif di berbagai praktik baik pengelolaan perpustakaan melalui media digital sebagai bentuk diseminasi pengetahuan dan penguatan budaya literasi di lingkungan pendidikan. Beliau juga sangat berpengalaman dalam berbagai hal, khususnya di bidang pengelolaan perpustakaan sekolah dan memiliki beragam prestasi yang kalau saya sebutkan satu persatu akan terlalu lama gitu Bapak Ibu. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut beliau Ibu Siwi Anjarwati SIP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Niha atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu dan rekan-rekan pustakawan semuanya. Gimana nih Selamat kabarnya malam. pada malam hari ini? Mungkin bisa dikasih emot-emot dulu nih. Kabarnya hari ini gimana? Apakah bahagia sambil saya izin share screen? Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, baik. Sebelumnya, sebenarnya tadi sudah diperkenalkan ya, tapi saya pengen perkenalan sedikit lagi. Perkenalkan, saya Siwi yang biasanya dikenal Mbak Perpus. Jadi seperti inilah wujud Mbak Perpus yang sebenarnya ya.
Pada kesempatan malam hari ini saya tuh sebenarnya merasa senang sekaligus deg-degan karena senang karena bisa berbagi bersama Bapak Ibu dan rekan-rekan pustakawan sekalian. Kalau biasanya kita berbaginya hanya lewat konten TikTok, sekarang kita bisa bertatap muka lewat Zoom pada webinar ngurus perpustakaan mulai dari mana. Sebenarnya tema ini saya angkat karena banyak sekali ya DM yang masuk dan juga pengalaman waktu saya melakukan pendampingan dan juga berdiskusi dengan banyak rekan-rekan pustakawan di sekolah. Itu mereka itu sering banget merasa bingung nih, harus bagaimana dalam pengelolaan perpustakaan. Perpustakaannya itu sudah ada, tapi gimana sih caranya kita mengaturnya itu? Nah, nanti kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, ini perkenalan singkat saya. Mungkin nanti bisa mampir ke Instagram pribadi saya. Jadi, teman-teman, mungkin saya nanti panggilnya teman-teman atau rekan-rekan saja ya. Jadi, tujuan webinar kita pada malam hari ini adalah untuk membantu dalam memahami nih, bagaimana caranya kita mengelola perpustakaan dari awal, terutama perpustakaan sekolah ya. Karena selama ini gini, banyak saya temui kalau misalnya perpustakaan sekolah ya di sekolah-sekolah di daerah sekitar saya itu tidak berfungsi. Jadi perpustakaan dialihfungsikan, kayak misalnya jadi gudang, jadi tempat olahraga, bahkan label namanya pun ada perpustakaan, tapi bukunya itu kadang nggak ada. Kayak gitu ya. Oke, jadi sebelum masuk nih ke pembahasan kita, saya mau tanya dulu. Gimana sih kondisi perpustakaan di sekolah teman-teman? Mungkin boleh kasih emoji tentang kondisi perpustakaannya. Kalau misalnya perpustakaannya sudah oke, bisa kasih emoji bintang. Kalau misalnya mungkin ya masih dalam proses bertahap atau berkembang, mungkin bisa kasih emoji api. Saya mau lihat dulu. Oke, sebentar. Wow, keren, 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 keren. Kebanyakan ini ya, emoji api kok ada yang emoji sedih ini. Kenapa ini? Kenapa merasa bersedih, Bapak Ibu? Oke, ya. Baik, terima kasih ya atas tanggapannya. Oke, ternyata masih banyak juga ya yang berkembang, termasuk juga di perpustakaan saya itu juga masih dalam tahap pengelolaan awal ya. Kita akan masuk nih ke materi kita pada malam hari ini. Jadi, kenapa sih banyak perpustakaan yang rasanya itu kayak nggak jalan? Padahal koleksinya ada. Kemudian ruangannya pun juga sudah ada. Bahkan mungkin sudah sangat ceria ya, sangat colorful, sangat sangat wah lah pokoknya. Tapi kenapa perpustakaan itu rasanya kok ya gitu-gitu aja? Penyebabnya itu ada pada cara pengelolaannya. Kayak misalnya nih, di sini saya sudah buatkan ya, ada 4 poin. Yang pertama itu bukunya itu banyak, tapi sulit untuk dicari atau ditemukan. Jadi kalau misalnya kita mau nyari buku A, ya susah untuk ditemuin buku A-nya itu, padahal kita punya. Kemudian peminjaman itu sering banget nggak tercatat, dan ada juga data koleksi yang nggak jelas. Kemudian pengelolanya tuh bingung harus mulai dari mana. Mungkin karena tidak ada briefing dari pustakawan sebelumnya atau perpustakaannya itu tidak punya SOP yang jelas terkait dengan pengelolaan perpustakaannya. Ini adalah kondisi yang umum terjadi di perpustakaan sekolah.
Ini bukan dari angan-angan saya semata ya. Ini berdasarkan dari beberapa DM, kemudian hasil konsultasi rekan-rekan pustakawan terkait dengan kondisi perpustakaan di sekolah mereka. Tadi, yang pertama, bukunya itu sulit dicari. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena bukunya itu belum dikelompokkan. Dan bahkan bukunya itu tidak memiliki identitas seperti nomor punggung atau mungkin diberikan label warna. Kemudian, data koleksinya itu tidak jelas. Jadi kita sebagai pustakawan itu tidak punya nih sumber yang jelas terkait dengan jumlah koleksinya ada berapa, jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan itu apa saja, lalu kondisi koleksi itu seperti apa itu kita tidak punya datanya. Padahal nanti data-data ini atau file-file ini nanti kita perlukan pada saat akreditasi perpustakaan. Kemudian ada lagi ini, peminjamannya itu tidak tercatat. Jadi ini rawan banget ya. Sedikit cerita, sebenarnya ini nanti akan masuk ke bagian contoh kasus. Jadi di perpustakaan saya itu dulunya itu nol. Bahkan untuk pengunjung perpustakaan saja itu tidak ada dokumennya atau tidak ada catatannya. Jadi ya semuanya harus dimulai perlahan kayak gitu. Kemudian di sini pengelolanya bingung seperti yang saya sampaikan tadi bahwa biasanya yang mengelola perpustakaan itu adalah guru dan bukan pustakawan. Jadi mungkin mereka sedikit bingung nih bagaimana caranya untuk mengelola perpustakaan. Dan apalagi kalau misalnya mungkin ya, mungkin kepala perpustakaan sebelumnya itu tidak memberikan briefing terlebih dahulu kepada kepala perpustakaan baru. Jadinya di sini bingung tuh yang baru. Harus seperti apa, harus gimana. Karena seolah-olah ya kamu dikasih job desk tapi kamu nggak tahu kamu harus ngapain. Cuman dikasih tahu kalau nih kamu yang ngelola perpustakaan sekarang. Tapi kita nggak dikasih tahu nih, ini harus apa dulu yang dikerjain. Nah, biasanya itu yang jadi problem utama. Dan masalah ini sebenarnya umum ya. Tapi tenang aja, kita atau masalah ini bisa kita perbaiki. Jadi tenang. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perpustakaan yang rapi dan juga sesuai standar? Di sini sudah saya tebalkan bahwa perpustakaan rapi dan sesuai standar itu bukan soal tampilannya, tetapi soal keteraturan dalam pengelolaannya. Jadi, walaupun perpustakaannya mungkin masih manual, seperti perpustakaan saya, itu bukan jadi masalah. Ya, bukan jadi masalah perpustakaan tidak rapi dan juga tidak sesuai standar. Gitu. Karena di sini dengan sistem yang sederhana dan juga konsisten, perpustakaan itu juga dapat loh berfungsi optimal sebagai pendukung pembelajaran di sekolah. Jadi untuk teman-teman yang perpustakaannya belum digital atau mungkin semuanya masih manual, nggak perlu minder ya. Yang penting pengelolaannya itu konsisten. Ini ada beberapa contoh kasus. Ini nanti mungkin saya rangkum saja karena nanti rencananya untuk pemaparan materi nanti akan sedikit saja, jadi kita akan fokus pada diskusi. Oke, kita lewati dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dokumen. Dokumen apa aja sih yang wajib ada di perpustakaan? Di sini saya ada beberapa dokumen dasar. Yang pertama, ada buku induk koleksi dan juga buku inventaris. Ini penting agar kita tahu koleksinya ada berapa, sumbernya dari mana, jenisnya apa, tanggal masuknya, tahun masuknya itu berapa, kita tahu jelas. Kemudian ada buku peminjaman dan juga pengembalian. Kenapa kita harus punya data buku peminjaman dan juga pengembalian? Hal ini fungsinya untuk mengetahui siapa saja yang meminjam, siapa saja yang sudah mengembalikan atau bahkan belum mengembalikan.
Lalu kita harus punya tata tertib perpustakaan dan program kerja perpustakaan. Ini dokumen dasar ya. Ini dokumen dasar. Jadi di perpustakaan teman-teman kira-kira sudah punya belum nih dokumen-dokumen ini? Mungkin bisa kasih emoji love kalau misalnya sudah punya dan bisa kasih emoji api kalau misalnya belum. Saya mau lihat dulu, kira-kira sudah punya atau belum nih dokumen dasarnya? Oke, ini kok ada yang menangis? Ini kenapa ini sebabnya? Jangan bersedih, jangan bersedih ya. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan tentang membuat ya sistem manajemen sederhana lah untuk di perpustakaan. Oke. Terima kasih teman-teman atas responnya. Sekarang kita next. Ternyata banyak juga ya teman-teman yang sudah lengkap untuk dokumen dasarnya. Oke, Kak Wiratama masih belum. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Nah, ini adalah kesalahan umum yang saya dulu pun juga melakukannya, walaupun saya pribadi juga dari jurusan perpustakaan. Tapi biasanya gini, teman-teman. Walaupun kita dari jurusan ilmu perpustakaan ya, kalau misalnya kita terjun ke lapangan, itu pasti kita akan shock, akan kaget. Karena apa? Karena yang kita pelajari di kuliah itu kadang berbeda dengan kondisi di lapangan. Jadi hal itu yang membuat kita itu bingung harus mulainya itu dari mana. Saya pun dulu juga mengalami keresahan serupa. Makanya saya bikin TikTok Mbak Perpus ini, kayak gitu. Jadi kesalahan yang umum kita lakukan yang pertama itu kita terlalu fokus pada tampilan dan lupa pada administrasi. Jadi kita biasanya menghias tuh perpustakaannya, jadi lebih keren lah, jadi lebih wow. Kemudian kita pengennya semuanya itu langsung lengkap dalam sekali waktu. Dalam satu semester, perpustakaan harus punya AC, punya slim, punya komputer. Semuanya harus lengkap dalam sekali waktu. Kemudian kita tidak ada pencatatan, kayak misalnya perpustakaan belum ada pencatatan, tapi kita sudah fokus nih pada ngehias, kemudian pengadaan-pengadaan yang lain. Sedangkan basicnya itu belum kita buat, pondasinya itu belum kita bangun. Jadi nanti itu semua akan mudah roboh gitu. Dan ini yang paling sering ya, yaitu semuanya itu dikerjakan sendiri tanpa sistem. Kak, saya di perpustakaan itu sendirian. Apakah ini termasuk sebuah kesalahan? Jawabannya enggak. Kalau misalnya posisi teman-teman itu sebagai pustakawan tunggal, itu bukan merupakan sebuah kesalahan ya. Tapi di sini yang saya tekankan itu pada sistemnya. Biasanya kalau misalnya kita, apalagi untuk teman-teman nih yang dari jurusan ilmu perpustakaan, kalau misalnya sekali terjun, kan kita udah tahu ya basicnya, perpustakaan itu harus seperti apa. Biasanya kita tuh terlalu perfeksionis, pengen perpustakaan A, B, C, D dalam sekali waktu. Apakah itu salah? Jawabannya enggak. Sebenarnya itu enggak salah ya. Kita pengen perpustakaan jadi lebih maju, lebih keren, lebih oke, itu nggak masalah. Yang salah itu kalau misalnya kita pengen semuanya itu dalam sekali waktu. Itu nggak bisa. Karena semuanya itu perlu proses dan juga untuk pengadaan di perpustakaan itu juga ada alurnya. Jadi kita nggak bisa semata-mata langsung meminta perpustakaan untuk punya semuanya. Gitu. Kemudian, bagaimana caranya kita untuk menghindari atau menghadapi kesalahan-kesalahan tersebut? Yang pertama, kita bisa mulai dari pendataan koleksi. Jadi, untuk teman-teman yang di perpustakaannya belum ada administrasi koleksinya, kita bisa mulai pendataannya terlebih dahulu. Kita bisa mulai, misal kita targetkan dalam 1 minggu kita input kisaran 10 buku atau mungkin 15 buku itu nggak masalah. Karena yang penting kita melakukannya itu dengan konsisten. Ingat ya, konsisten itu nggak selalu setiap hari 5 buku, setiap hari 5 buku, enggak. Konsisten itu yang kita lakukan secara terus-menerus. Misal, hari ini kita nginput 5 buku, besok kita nginput 2 buku. Nah, itu yang dimaksud dengan konsisten ya.
Jadi nggak harus sama. Kemudian kita bisa buat dokumen sederhana terlebih dahulu. Kalau misalnya teman-teman bingung dokumennya itu harus seperti apa, nah teman-teman bisa memakai yang namanya template. Sekarang kita bisa cari banyak template di Google ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, loh aku kok pakai template sih nanti dikira kerjaan males gitu. Sebenarnya enggak teman-teman. Kita menggunakan template itu bukan karena kita malas, kita menggunakan template karena kita itu butuh panduan, karena kita sebagai orang awam, dan kita juga tidak boleh ya menelan mentah-mentah template tersebut. Positif, template yang kita gunakan itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi itu bukan dikategorikan sebagai orang yang males kalau misalnya memakai template. Gitu ya. Oke. Oke, sebelum masuk ke tahap awal pengelolaan, aku akan bahas contoh kasus terlebih dahulu. Ya, tadi kan kita lewati nih contoh-contoh kasusnya. Jadi secara umum, contoh kasus untuk di perpustakaan itu kurang lebih sama. Yang pertama, masalah koleksi, kemudian support dari atasan, kemudian pengelompokan koleksinya itu seperti apa, lalu pengadaan koleksinya itu bagaimana. Oke, jadi kita akan bahas. Jadi mulai dari yang pertama, terkait dengan penyusunan koleksi. Itu berbeda. Untuk jenjang SD itu berbeda dengan jenjang SMP, SMA, dan bahkan kuliah. Untuk jenjang untuk pengelolaan koleksi di jenjang SD, kita fokuskan dia itu disusun berdasarkan jenisnya dan diberikan label warna atau mungkin label karakter yang lebih menarik agar siswa itu tahu, oh yang ada gambar kelinci itu buku-buku cerita-cerita dongeng loh. Oh yang gambar bunga matahari itu buku-buku pelajaran. Kalau misalnya kita ke perpustakaan, kita pengen baca dongeng, ya berarti kita ambil buku yang ada gambar kelincinya, kayak gitu. Itu akan membantu siswa untuk menemukan informasi atau menemukan buku yang mereka cari. Jadi kalau misalnya di perpustakaan SD, kita nggak harus melulu berdasarkan DDC dalam proses shelving. Tapi untuk penginventarisan itu tetap kita lakukan berdasarkan DDC, begitu. Kemudian untuk pengelolaan di SMP ya kita sudah levelnya sudah agak naik ya. Jadi kita bisa gunakan DDC plus label warna. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan label-label karakter seperti kelinci, harimau, itu tidak perlu. Dan untuk jenjang SMA kurang lebih sama. Kemudian kemarin juga ada yang nanya gini, Kak, perpustakaanku sudah ada, tapi koleksinya yang nggak ada. Aku pernah minta ke kepala sekolah untuk beli buku, tapi dia bilang dananya nggak ada. Oke, aku mau kasih tahu dulu. Ini perpustakaan itu selalu dapat yang namanya dana BOS. Sekolah selalu dapat yang namanya dana BOS. Dan perpustakaan itu punya hak sekitar 5 sampai dengan 10%. Saya sedikit lupa ya pastinya, tapi perpustakaan itu punya hak atas dana BOS kisaran 5 sampai dengan 10%. Tapi kenapa selama ini perpustakaan itu nggak dapat? Karena pengelolaan dana BOS itu dikembalikan lagi ke kepala sekolah atau ke sekolah masing-masing. Jadi itu sebabnya. Saya juga tidak tahu ya terkait dengan pengalokasian atau pemindahannya itu seperti apa. Tapi dari dana BOS itu bisa kita belikan buku. Kemarin juga ada nih yang nanya ke saya, kalau misalnya, Kak, buku dari dana BOS, apakah semuanya itu berbentuk buku paket? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak. Untuk buku atau dana BOS ya, kita bisa belikan buku yang misalnya buku novel atau mungkin bacaan-bacaan lain yang mendukung proses pembelajaran. Karena untuk dana BOS itu nggak selalu bentuknya buku paket ya. Kemarin saya juga beli dan itu saya beli novel. Itu banyak banget dan itu pakai dana BOS. Kalau misalnya nggak punya dana BOS, kira-kira gimana? Kita bisa ajukan hibah, teman-teman. Kita bisa ajukan hibah.
Jadi kita ngajuin hibah kemana? Kalau misalnya yang SMA itu biasanya kita ajukan ke Dinas Perpustakaan Provinsi. Kalau misalnya yang SMP itu di Dinas Perpustakaan Kota atau Kabupaten. Ya. Terus kalau misalnya di semua itu nggak bisa, teman-teman bisa ngajuin lewat komunitas. Jadi kalau aku kemarin, itu yang pertama lewat Instagramnya Pak Demang, kemudian lewat donasi buku kita, itu juga dari Instagram, dan juga dari Instagramnya Buku Among. Jadi nanti teman-teman bisa coba 3 Instagram itu ya, kalau misalnya pengen ngajuin donasi buku. Oke, sekarang kita next ke bagian kalau misalnya teman-teman yang punya pertanyaan, harap disimpan dulu ya. Harap disimpan. Oke. Gimana sih tahap awal dalam pengelolaan perpustakaan? Jadi di sini saya sudah bikinkan ya secara singkat itu ada 5 tahapan teman-teman. Yang pertama, kita harus mencatat semua buku dan juga bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Kalau misalnya perpustakaan teman-teman itu belum punya, ya berarti kita harus mulai mendata semuanya dari awal. Ya, kemudian kita harus membuat buku induk dan juga buku inventaris. Lalu kita melakukan shelving sesuai dengan DDC atau nomor yang kita berikan. Shelving itu adalah penataan buku di rak, teman-teman. Tapi disesuaikan ya dengan jenjangnya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk jenjang SMP, SMA, SD itu berbeda. Kemudian kita juga harus punya nih, terkait dengan at- alur peminjaman yang jelas. Tata tertibnya juga harus jelas. Kalau misalnya terlambat, itu nanti alurnya harus bagaimana, kayak gitu. Kalau misalnya menghilangkan koleksi, nanti alurnya harus seperti apa. Itu kita harus punya aturan atau SOP yang jelas. Dan yang terakhir, kita harus melakukan evaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Ya, karena kalau nggak dievaluasi, kita nggak tahu kita salahnya di mana, kita kurangnya di mana, dan kita nggak akan bisa berkembang kalau kita kalau kita nggak melakukan yang namanya evaluasi. Gitu. Nah, jadi kuncinya kita dalam pengelolaan perpustakaan itu yang pertama. Ya, mengelola perpustakaan itu butuh proses, jadi nggak bisa instan ya. Karena setiap perpustakaan itu pasti punya permasalahan masing-masing. Jadi mengelola perpustakaan itu nggak bisa instan. Kemudian kita tidak harus sempurna dalam mengelola perpustakaan. Yang penting tadi apa? Yang penting perpustakaan dapat berfungsi dengan optimal dan membantu kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan ini adalah yang paling penting. Semuanya itu harus kita mulai dan konsisten. Gitu. Jadi, ini kesimpulannya. Yang pertama, perpustakaan sekolah itu perlu dikelola secara terencana. Kemudian, dokumen adalah pondasi dalam perpustakaan. Kemudian, banyak perpustakaan itu yang punya masalah cuman karena hal-hal dasar, kayak administrasinya nggak jelas, SOP-nya juga. Kemudian pengelolaan itu dapat kita lakukan dari cara yang sederhana. Seperti apa? Seperti memisahkan buku berdasarkan jenisnya. Kalau misalnya bukunya sudah koyak, nah kita pisahkan. Itu adalah langkah sederhana ya, sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kemudian konsisten itu lebih penting daripada kesempurnaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, ini materinya daging semua ya teman-teman ya dari Kak Siwi ini. Dan ini sepertinya di kolom chat ini udah banyak banget pertanyaan nih Kak. Jadi ini untuk awal, mungkin kita mulai dulu dengan angkat tangan ya, menyampaikan pertanyaannya secara lisan dulu nih teman-teman nih. Jadi silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan angkat tangan, raise hand. Kita ambil 3 penanya dulu ya. Oke, ini ada Ibu Ratna dari SDN Maduretno. Silahkan Ibu Ratna.
Halo? Iya, suara Iya, ya sudah masuk, Bu. sudah masuk ya? Iya. Sudah. Eh, saya mau tanya ini, cara solusinya. Perpustakaan saya itu gudangnya penuh sekali dengan buku-buku yang sudah lama sekali itu. Cara menanganinya gimana? Sampai keluar-keluar gudang, enggak penuh sampai sampai keluar-keluar gudang, terus naruh raknya itu sulit, kemalian. Nata raknya itu sulit. Itu solusinya gimana ya? Baik, terima kasih Ibu. Ini jadi pertanyaannya Ibu saya ulangi. Ini Ibu Ratna ini punya masalah di perpustakaan sekolahnya itu udah kayak gudang, sangat penuh gitu. Dan Ibu Ratna kesulitan untuk harus mulai dari mana ini untuk mengatur perpustakaan ini. Begitu nggak Ibu ya? Iya, iya. Baik, Buku-buku yang lama itu apakah boleh dipertimbangkan? Saya tanya. baik Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ini langsung kita ke penanya kedua dulu. Kita kumpulkan tiga pertanyaan dulu. Tadi yang kedua Ibu Zahara Yusuf. Silahkan Bu. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, yang ingin saya tanyakan adalah eh, sama kasusnya seperti yang sebelumnya Ibu yang tadi bicarakan tadi ya. Gimana sih solusinya ya? Solusinya itu yang pertama itu buku paket yang tidak digunakan lagi. Nah, sebaiknya itu kita harus eh, diisi dulu dengan administrasinya dulu atau gimana? Yang kedua, kita kan tempat itu kan tidak ada tuh untuk perpustakaan, tetapi kita punya buku-buku bacaan. Nah, itu sama sekali memang kita belum kelola. Tahapan apa saja yang bisa saya lakukan sebagai pustakawan di sekolah tersebut? Terima kasih. Mohon maaf Ibu, izin mengulang pertanyaan. Mohon maaf ini Ibu Eka Dwi Susanti sudah saya pun berkali-kali tapi terus. Bagaimana? Baik, Ibu Zahara untuk tadi ada dua pertanyaan nggih. Yang pertama, masalah di perpustakaan Ibu adalah buku paketnya sudah banyak yang buku-buku lama. Apakah itu perlu didata dahulu administrasinya atau bagaimana begitu nggih? Ya, Untuk yang kedua, mohon maaf tadi suaranya itu terdistraksi, Bu. jadi Bisa distraksi boleh ya. diulang? Iya. Baiklah, saya akan mengulangi pertanyaannya. Masih terdengar-dengar suara saya? Iya, jelas. Jelas ya. Baiklah. Eh, di sini yang saya akan tanyakan, di sekolah saya itu kan tidak adanya sarana. Sarana itu artinya tidak ada tempat untuk perpustakaan. Tetapi di situ ada tenaga perpustakaan, yaitu saya. Sebelumnya saya itu sebagai guru. Dari pengelolaan saja saya itu kurang paham apa yang akan saya lakukan. Tetapi kepala sekolah saya itu menyarankan saya untuk mengelola buku-buku tersebut menjadi buku bacaan yang dibaca sama siswa. Terus dan saya apa nama disarankan juga untuk meletakkan buku-buku itu di pojok-pojok baca. Pertanyaan saya, tahapan pertama saya apa yang bisa saya lakukan untuk pemula sebagai pustakawan? Yang kedua, bagaimana kita pengadministrasian buku bacaan dengan buku panduan atau disebut juga dengan buku pelajaran gitu. Yang ketiga, untuk melakukan SOP tersebut, apakah kita harus mendaftarkan terlebih dahulu? Terima kasih. Baik, terima
kasih Ibu. Ini saya izin ulangi. Yang pertama, masuk ke pertanyaan yang G. Tahapan pertama apa yang harus Ibu lakukan sebagai pustakawan sekolah? Padahal di sekolah Ibu itu tidak ada sarana yang memadai begitu, Ibu. Kemudian Ya, yang kedua, bagaimana cara administrasi yang bisa dilakukan untuk buku bacaan dan juga buku paket yang ada di sekolah dengan iya keterbatasan benar. yang sekolah ibu miliki gitu. Dan yang ketiga, untuk melakukan SOP tersebut itu apakah harus perpustakaan ibu terdaftar dulu? Yang ibu maksud mungkin mendaftarkan NPP nggih, Bu nggih? Iya, Baik. Baik Ibu, bisa dipahami. Terima kasih Ibu. Kak Siwi, karena ini baru dua penanya tapi sudah ada beberapa pertanyaan, bisa dimulai untuk dijawab dahulu nggih? Oke, boleh. Ini suara saya terdengar jelas apa enggak ya? Soalnya ini lagi azan. Ya, terdengar Kak. Oke, aman berarti ya. Yang pertama tadi dari Kak Kak Ratna ya, Iya, betul. cara menarik intinya di gudangnya itu sudah penuh buku, kemudian bingung harus digimanakan karena untuk aksesnya jadi lebih susah gitu ya. Ya, Jadi kalau misalnya untuk pengelolaan buku yang sudah tidak terpakai, ini tadi menjawab juga yang punyanya Kak Sahara terkait dengan buku yang sudah tidak digunakan. Suara saya kecil ya. aman. Jadi kalau misalnya untuk Aman, Kak. buku yang sudah tidak digunakan, itu biasanya boleh untuk diloak ya, atau kita kilokan. Tapi kembali lagi, kita harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Karena nanti kita juga harus membuat yang namanya berita acara. Kalau misalnya kita melakukan pembuangan, istilahnya pembuangan ini kawan. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengeluaran koleksi dari perpustakaan itu kita harus buatkan berita acara. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya ditanya, Pak, kemarin itu kan saya kasih buku paket di sekolah itu sekian ratus. Kok sekarang tidak ada? Itu gimana? Nah, itu kita bisa pertanggungjawabkan karena kita punya berita acara itu. Makanya kita harus ada komunikasi dulu nih sama kepala sekolah. Karena kenapa? Kenapa kita harus komunikasikan kepada kepala sekolah? Karena kepala sekolah adalah pemegang kebijakan tertinggi di sekolah. Makanya kita harus komunikasikan terlebih dahulu. Begitu ya, Kak Ratna. Kemudian tadi Kak Sahara itu di sekolahnya itu tidak punya perpustakaan, tapi punya pojok baca. Kemudian solusinya gimana? Administrasinya bagaimana? Oke, tadi kan di perpustakaannya itu juga punya ya, maksudnya buku-buku bacaan. Tapi itu tetap gini, itu tetap perpustakaan harus punya data untuk buku bacaan dan juga buku pembelajaran itu biasanya dipisah ya Kak, karena dalam akreditasi nanti buku pelajaran itu tidak akan dinilai. Jadi yang dinilai adalah koleksi fiksi dan juga non-fiksi dan itu bukan buku paket. Jadi untuk inventarisnya, untuk data buku induknya itu harus dipisah. Oke. Kemudian untuk perpustakaan yang tidak punya perpustakaan atau gedungnya tapi punya pojok baca, itu tetap kita buatkan datanya terlebih dahulu ya. Kita harus punya data. Misal koleksi A, B, C, D ada di pojok baca kelas A, sedangkan koleksi selanjutnya kita taruh di pojok baca kelas B. Begitupun seterusnya. Kalau misalnya perpustakaan tidak punya gedung sendiri, itu tidak masalah ya untuk sementara ini. Tapi kan posisinya itu punya pojok baca. Nah, pojok baca itu bisa kita gunakan dengan cara apa ya? Seperti itu. Jadi inventaris di pojok baca tetap dikelola oleh perpustakaan. Dengan catatan perpustakaan itu harus tahu bahwa koleksi apa saja yang ada di pojok baca A, yang ada di pojok baca B. Nanti setiap bulan pustakawan mungkin bisa menarik data atau rekapitulasi. Nah, di situ nanti pustakawan bisa bekerja sama dengan dengan guru wali kelas atau mungkin dengan salah satu siswa di kelas tersebut untuk koordinasi terkait dengan pengelolaan perpustakaan.
kayak gitu. Kemudian untuk mendaftarkan NPP itu gimana? Kalau misal kita mau mendaftarkan NPP, itu kita harus punya SK pendirian perpus, Kak. Jadi kalau misal kakaknya sudah punya administrasi lengkapnya, nah itu daftarkan NPP terlebih dahulu tidak masalah. Kayak gitu ya. Jadi itu tidak masalah. Seperti itu. Bagaimana Kak Ratna dan Kak Sahara? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Siwi. Ini untuk Ibu Ratna dan Ibu Sahara, apakah ada tanggapan Baiklah, atau sudah cukup jawaban dari Kak jelas. Siwi sudah cukup Baiklah, sudah cukup jelas baik? atas pertanyaan dan jawaban dari Ibu Siwi itu. Terima Nah, kasih. saya mau tanya lagi nih. Eh, Tadi kan kalau mengeluarkan buku harus ada berita acara pengeluaran buku. Begitu ya? Halo? Apakah suara saya Ya. terdengar? Terdengar Bu Ratna? Ah, itu tanya eh, koleksi buku yang harus dikeluarkan itu berapa tahun sekali atau gimana? Biar Baik, apa baik. gitu. Terima kasih Bu Ratna. Silahkan Kak Siwi. Baik, biasanya untuk wedding atau pengeluaran koleksi itu kita lakukan 4 tahun sekali. Tapi itu dikembalikan lagi menyesuaikan dengan kondisi di perpustakaan masing-masing. Karena kalau misalnya di perpustakaan saya itu biasanya 4 tahun sekali itu tidak melakukan wedding. Karena apa? Karena koleksi di perpustakaan saya masih sangat sedikit. Kayak gitu. Kalau misalnya di perpustakaannya mungkin 2 tahun sekali, itu dilakukan apakah boleh? Ya tentu saja boleh. Yang penting kita punya laporan yang jelas, kemudian berita acara yang jelas. Jadi ketika ditanya koleksi ini jatuhnya kemana, kemudian diapakan, kita ada buktinya. Kayak gitu. Begitu Kak Ratna. Apakah Ibu Ratna masih standby? Bisa minta contohnya mungkin kalau nanti ini sudah selesai, Oke, minta boleh. contoh apa Contoh namanya? berita acara. Iya, iya, iya. Ya nanti bisa chat saya aja ya di apa namanya di grup. Nanti akan saya kirimkan. Nah, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Kak. Baik, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan lagi ya. Ini kepada Kak Adi Mahadewi. Silahkan Kak. Selamat malam Kak. Saya Adi Mahadewi. Saya ingin bertanya Kak. Kebetulan perpustakaan saya itu sudah apa namanya itu pakai Slims Kak. Tapi itu tuh masih local host alias itu tuh belum launching secara online seperti itu. Itu pun semua juga buku-bukunya sudah saya data gini. Apa namanya itu saya data semuanya. Tapi yang saya membingungkan itu tentang administrasi selanjutnya setelah pendataan itu. Saya tuh belum ada SOP, tapi sudah ada tata tertib, sudah ada apa namanya itu kayak struktur organisasi dan visi misi itu sudah ada, tapi belum ada SOP. Kemudian apalagi ya selain itu administrasi yang dipergunakan untuk bisa saya maju akreditasi. Soalnya kepala sekolah saya menuntut untuk kita tuh biar cepat akreditasi gitu. Apalagi yang harus saya lengkapi gitu, karena kemarin kan saya ditinggal juga sama kepala perpustakaan saya dan tidak dibekali dengan pengetahuan apapun selain ya udah kamu cari-cari aja sendiri gitu kan saya sama dia gitu. Makanya sekarang dia purna tugas, saya jadinya ya begitu cuman ngelayanin apa namanya itu sirkulasi aja tapi itu masih manual juga karena di apa namanya itu slimsnya itu saya nggak berani make untuk sirkulasi karena belum paham gitu. Habis itu juga cuman di situ cuman memasukkan data buku, saya cuman tahu eh, berapa koleksinya, berapa gini apa namanya itu jumlah koleksinya itu aja di sana terdatanya cuman itu aja gitu. Jadi peminjaman, pengembalian itu masih manual gitu sistemnya. Gimana selanjutnya ya? Apakah apa yang saya harus lakukan berikutnya gitu? Itu aja sih. Makasih.
Baik, Kak Adi Mahadewi, saya coba rangkum pertanyaan Kak Adi. Ini pada intinya Kak Adi ingin bertanya, apa aja administrasi yang harus dilakukan untuk persiapan akreditasi sekolah selain tata tertib, visi misi, kemudian ya Kak ya, tata tertib, Ya, visi tata misi, tertib, visi misi, kemudian apa namanya itu apa tadi ya lagi SOP saya belum punya, mohon maaf. Habis itu buku inventaris pun itu amburadul gitu Kak. Maksudnya buku induknya tuh karena dari dulu saya baru mulai dari nol lagi gitu. Karena yang kemarin-kemarin itu bukunya entah di mana gitu ya. Maksudnya kepala perpustakaan saya juga nggak tahu bukunya tuh di mana. Jadinya apakah boleh seperti ini? Saya kan ada file apa namanya itu Slims kemarin itu, apakah misalkan itu yang dalam bentuk Excel itu saya print dalam bentuk fisik, apakah itu boleh dijadikan buku inventaris seperti itu? Karena saya mendatanya benar-benar dari nol yang itu gitu. Tapi konsekuensinya itu adalah nomor inventaris. Enggak sih. Ya itu dah. Bolehkah seperti itu gitu? Itu aja sih yang saya tanya. Apakah itu bisa dijadikan buku induk gitu? Untuk file DDC yang apa Excel itu saya kok file DDC file Slims yang Excel itu saya print jadikan file fisik gitu maksudnya. baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke Bapak Rahmat Januari. Silahkan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Silahkan. Oke, mohon izin bertanya. Kebetulan saya baru aja diangkat jadi kepala perpustakaan, ganti yang sebelumnya. Jadi masih banyak yang harus saya pelajari. Cuman pertanyaannya di sini cuman ada dua. Eh, Mungkin mudah-mudahan nanti webinar selanjutnya diadakan lagi biar eh, saya lebih tahu. Nah, yang pertama, yang mana kira-kira menurut Kak Siwi yang harus didahulukan? Kira-kira kerapian dan keindahan perpustakaan dulu kah? Atau pendataan buku atau administrasi perpustakaan yang bagus dulu yang harus didahulukan? Kira-kira menurut pengalaman Kak Siwi apa? Nah, juga yang terakhir, eh, menurut pengalaman Kak Siwi itu melibatkan siswa dalam membantu em, mendata atau dalam pengurusan perpustakaan itu apakah bisa atau eh, dilarang gitu. Baik itu saja pertanyaan dari saya eh, dan mudah-mudahan di webinar eh, diadakan lagi webinar seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Rahmat ada dua pertanyaan ya Pak. Yang pertama, mana yang harus didahulukan? Apakah keindahan perpustakaan ataukah administrasi perpustakaan? Yang kedua, apakah boleh melibatkan siswa dalam pengurusan perpustakaan sekolah? Begitu nggih? Baik, terima Ih, kasih Pak Rahmat. Kemudian selanjutnya ke Ibu Sri Aliyah. Silahkan Bu. Selamat malam, Kak. Malam Ibu. Suara saya terdengar tidak ya? Saya dengar. Baik, ingin mengajukan pertanyaan. Sekolah saya kan tahun ini mau diadakan akreditasi untuk perpustakaan. Cuma seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya, sudah proses digitalisasi tapi bukan slim, melainkan pakai ini slide. Nah, sekarang tuh lagi proses pendataan buku. Kemudian untuk administrasi fisiknya, misalkan kan setiap peminjaman itu di belakang sampul buku ada kartu. Buku-buku tersebut pernah dipinjam oleh siapa-siapa saja. Nah, kalau sudah digitalisasi, apakah hal seperti itu masih perlu? Apa sudah tidak? Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Baik, Ibu Sri Alia. Ini pertanyaannya,
kalau sudah digitalisasi, apakah masih perlu menggunakan kartu buku? Begitu nggih, Bu? Ya, Baik, terima kasih Ibu. Sekarang kepada Kak Siwi nih, untuk dijawab dulu pertanyaan dari 3 penanya kita, Kak. Dari Ibu Adi, Pak Rahmat, dan Bu Sri. Silakan Kak Siwi. Oke, baik. Wah, ini banyak banget pertanyaan nih. Jadi saya ngerasa semangat nih untuk berbagi sama teman-teman semua. Berarti apa namanya topik ini benar-benar ngena gitu di teman-teman. Makanya banyak banget pertanyaannya. Oke, saya suka. Yang pertama tadi dari Kak Adi Mahadewi ya terkait dengan Slimsnya itu sudah ada. Nah, tapi masih lokal host. Tapi untuk sirkulasinya sudah manual. Ya. Jadi sebenarnya ini kasusnya sama seperti di perpustakaan saya. Perpustakaan saya sudah memakai Slim, tapi untuk sirkulasi masih manual. Karena apa? Ya karena Slimsnya belum memadai kalau misalnya untuk dilakukan secara full apa namanya digital. Kemudian untuk apa namanya Kak Niha tolong di-up lagi pertanyaan dari Kak Adi tadi. Kok saya agak ini di catatan saya Oke, juga. Oke, baik Kak Siwi. Ini untuk pertanyaan dari Kak Mahadewi. Ini beliau tahun ini perpustakaannya mau berakreditasi Kak. Jadi beliau itu ingin bertanya apa aja administrasi yang harus disiapkan untuk menghadapi akreditasi selain visi misi dan tata tertib gitu. Karena untuk saat ini perpustakaannya itu sudah ada visi misi dan tata tertibnya, sudah ada slingsnya walaupun lokal, tapi untuk administrasi lain tuh belum ada karena Kak Dewi ini masih bingung apa dulu nih yang harus disiapin gitu Kak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalnya yang harus dipersiapkan ya, itu yang pertama SOP, kita harus bikin SOP terlebih dahulu. Jadi SOP itu mencakup apa? SOP itu mencakup siswa itu kalau misalnya mau minjem buku harus gimana sih? Apakah harus menyerahkan kartu anggota perpus terlebih dahulu? Apakah tidak perlu kartu anggota perpus? Nah, jadi SOP itu tidak hanya mengatur siswa, tapi juga mengatur kerja pustakawannya. Jadi SOP ada dua, SOP pengguna ya, kemudian SOP admin atau pustakawan. Kemudian kita juga harus menyiapkan laporan. Laporan itu laporan apa? Laporan itu ya ada tiga. Pertama, dia ada laporan pengelolaan perpustakaan, laporan kepala perpus, dan juga laporan pustakawan. Detailnya nanti kakak bisa cek aja di jdih.perpusnas.go.id. Nah, di situ udah ada instrumen akreditasi. Kemudian kakak juga harus membuat atau melengkapi untuk bukti karya siswa. Bukti karya siswa itu seperti apa? Bukti karya siswa itu misalnya, siswa-siswa itu sudah pernah bikin antologi puisi. Jadi kumpulan-kumpulan puisi yang dibukukan atau mungkin cerpen. Nah, itu bisa nanti dijadikan sebagai syarat akreditasi. Karena nanti itu akan ada poinnya. Itu akan ada poinnya. Kemudian program, kakak juga harus punya program perpustakaan yang tertulis. Ya, semua program itu harus ditulis. Misal di bulan Januari perpustakaan pengen ngadain program lomba membaca, membaca nyaring, atau mungkin book battle, atau mungkin bisa nih program duta literasi sekolah, kayak gitu. Gitu. Kemudian untuk datanya nanti kalau misalnya mau akreditasi ya, itu biasanya kalau misalnya sekarang itu sudah digital. Jadi nanti akan diunggah melalui website si Papi. Ya, kayak gitu. Oke, apakah sudah menjawab Kak Adi Mahadewi? Ya Kak, laporannya laporan kepala perpustakaan, laporan pustakawan, sama apa lagi satu tadi Kak? Sama laporan pengelolaan. Jadi untuk laporan pengelolaan itu adalah pengelolaan secara umum. Jadi dia ada keterpakaian koleksi, kemudian jumlah pengunjung, kemudian
apa namanya program-program yang terlaksana itu detailnya seperti apa. Misal program Duta Literasi yang daftar ada sekian, kemudian nanti alurnya seperti apa kayak gitu. Oh, berarti itu dibikinnya per semester atau per tahun atau gimana, Kak? Kalau untuk laporan perpustakaan itu kalau saya pribadi biasanya bikinnya per semester. Kalau misalnya per triwulan saya belum mampu. Tapi kalau misalnya kakak mau bikin per triwulan juga nggak masalah kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita cek di instrumen akreditasi, itu ada beberapa jenis. Jadi kayak laporan triwulan, laporan semester, laporan per tahun, itu dia ada masing-masing. Jadi nanti dia ada penilaian jenisnya juga. Kayak gitu, Kak. Terus Kak, yang terakhir pertanyaan saya itu tentang buku induk tadi Kak. Apakah boleh yang dari slips itu saya print bentuk hard copy, saya jadikan buku induk gitu? Karena kan saya masukkan bukunya itu kan dari nol, memang maksudnya seluruh koleksi itu saya masukkan dari awal gitu. Karena buku induk yang lama itu udah nggak tahu lagi kemana gitu. Apakah bisa seperti itu Kak? Bisa, bisa di print semuanya. Nanti kan kalau misalnya di print kan ada format CSV ya, kalau nggak salah itu. Nah, itu nanti bisa di print aja nggak masalah. Oh ya Kak, itu aja. Makasih Kak, nanti saya minta tolong dikirimin template-nya ya Kak ya. Saya nggak paham soalnya laporannya itu kayak gimana untuk SOP dan kawan-kawan. Ya, makasih contohnya mungkin. Ya. Oke, sama-sama. Baik, Kak Adi. Sudah terjawab nih, Kak. Nanti untuk instrumen akreditasinya juga akan kami bantu kirimkan di grup ya. Karena yang untuk perpustakaan sekolah ini instrumen akreditasinya juga sudah ada yang terbaru, Kak, dan lebih manusiawi, nggak Oh seribet iya. yang instrumen sebelumnya. Ya, terima Cuma kasih 6 Kak. kok. Ya, terima kasih. Cuma 6 poin. Iya. Sama-sama, Kak. Selanjutnya tadi untuk pertanyaan dari Kak Rahmat, Kak Siwi. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mana yang harus didahulukan, Kak? Apakah keindahan perpustakaan atau kerapian administrasi perpustakaan? Kemudian yang kedua, apakah boleh melibatkan siswa dalam pengurusan perpustakaan? Gitu. Terima Oke, kasih, Kak. baik. Ya, terima kasih Kak Rahmat atas pertanyaannya. Sebelumnya saya dulu nih yang mau bertanya. Jenjangnya apa nih Kak? Jenjang SMP, SMA atau gimana nih? Untuk Kak Rahmat. SMK. Oh, SMK, oke. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya ya, didahulukan kerapian atau pendataan. Kalau menurut saya, itu berdasarkan skala prioritas. Jadi kita alokasikan ya, 70% itu untuk koleksi dan 30%-nya itu untuk keindahan. Kenapa nggak kita alokasikan 100% ke koleksi terlebih dahulu? Karena ya kalau misalnya kita hanya fokus pada koleksi, sedangkan perpustakaan itu jadi ruang yang tidak nyaman, nah itu juga tidak akan optimal. Jadi lebih baik kita bagi misal di hari Jumat dan Sabtu kita lakukan penghiasan apa namanya perpustakaan. Kemudian di hari-hari selain itu kita bisa melakukan pengelolaan koleksi. Kenapa di sini dialokasikan 70%? Karena dalam pengelolaan koleksi itu membutuhkan tenaga dan juga pikiran yang ekstra. Kalau misalnya ya kita menginput koleksi, itu kan biasanya satu koleksi itu bisa memakan waktu kisaran 3 sampai dengan 5 menit sampai dengan selesai. Jadi kayak gitu. Terus yang kedua, apakah boleh melibatkan siswa? Jawabannya boleh. Asal siswa diberikan job desk yang jelas dan tidak terlalu memaksa ya. Jadi, walaupun kita melibatkan siswa, nah siswa itu punya job desk yang jelas. Misalnya, mungkin siswa membantu penginputan cukup di 10 judul atau mungkin berapa kayak gitu. Gitu, Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Gimana? Jadi eh, eh, ada program untuk siswa tadi, ada program lomba. Ada 3 lomba yang saya buat itu Duta Perpustakaan, lalu lomba resensi buku sama lomba video promosi perpustakaan. Nah, jadi yang juara-juara ini nanti kalau misalkan Duta Perpustakaan dia jadi role model gitu. Nah, lalu yang resensi buku dia nanti jadi bagian administrasi.
Lalu yang video promosi tadi dia jadi tim promosi. Jadi eh, mudah-mudahan eh, apa namanya tiga program program itu banyak yang suka. Gitu. Oke, amin. Sebenarnya itu sudah keren Kak programnya. Ada program duta, kemudian resensi, dan video itu sudah keren sekali. Apalagi kan SMK ya. Kalau SMK biasanya anak-anaknya itu lebih kreatif gitu. Karena kan SMK biasanya dia lebih banyak ke praktikum ya. Kayak gitu. Itu sudah keren, Kak. Jadi tidak masalah ya kalau misalnya kita melibatkan siswa. Tapi kalau misalnya untuk jenjang SD, nah itu kurang sesuai. Makanya tadi saya tanyakan terlebih dahulu nih, jenjangnya apa, kayak gitu. Begitu, Kak Rahmat. Oke. Terakhir, kira-kira ada webinar lagi nggak setelah ini? Untuk webinar lagi, insya Allah nanti akan diadakan webinar lagi terkait Oke, dengan perpustakaan ya. oke. Nanti Karena kita jadwalkan. eh, sebenarnya banyak pertanyaan karena baru kan jadi kepala perpustakaan. Jadi banyak pertanyaan sebenarnya. Cuman kalau misalkan saya banyak bertanya, kayaknya yang lain gak kebagian. Baik, terima kasih Kak Siwi dan MC. Baik, Kak Rahmat. Baik, Kak Rahmat. Dan untuk pelibatan siswa ini juga masuk di instrumen akreditasi, Kak. Jadi memang bagus banget itu programnya, nanti malah bisa untuk mendukung proses akreditasi perpustakaan sekolah juga. Begitu. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Kak Sri Aliyah ya, Kak Siwi ya. Pertanyaannya adalah, kalau sudah digitalisasi, Kak, masih perlu menggunakan kartu buku gitu yang biasanya ada di belakang buku itu ya Kak ya gitu. Silakan Kak sih dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Sri. Jadi kalau misalnya perpustakaannya itu sudah digital, apakah kita masih memerlukan kartu buku yang posisinya ada di kantong buku di bagian belakang itu? Jawabannya enggak ya. Karena kalau misalnya sudah memakai sistem, nah kita bisa cek ya di Inlist, pakainya Inlist ya. Nah, di Inlist nanti buku itu sudah dipinjam oleh siapa saja, kemudian sudah dipinjam berapa kali, itu nanti datanya sudah terekam. Jadi kalau misalnya kita tidak memakai kartu buku, itu tidak masalah. Kayak gitu. Bahkan di Inlist ya, kalau tidak salah kita juga bisa ngecek nih, kalau misalnya siswa A itu sudah meminjam berapa kali di perpustakaan, kayak gitu. Jadi kalau sudah pakai sistem kayak Slim atau Inlist, itu semuanya sudah terekam. Jadi untuk administrasi fisik, untuk perintilan-perintilan fisiknya, kayak kartu buku, kantong buku, nah itu boleh dihilangkan kalau misalnya sudah digital, gitu. Tuh Baik, Kak Sri. baik Kak, terima kasih. Kemudian minta contoh yang tadi Kakak sebelumnya tanyakan ya, contoh SOP, kemudian program-program atau laporan nanti setelah ini. Oke, baik. Nanti akan diinfokan setelah kegiatan ya, Kak ya. Baik, terima kasih. Baik Kak Sri. Eh, izin sedikit menambahkan ya Kak Sri ya terkait dengan kartu buku. Ini tuh kadang juga jadi salah satu dilema pustakawan sekolah sih karena contohnya kemarin di kasus saya itu ketika Monef perpustakaan itu kami instrumen untuk Monef itu masih ada kartu buku gitu, masih ada kartu buku, masih ada katalog buku bahkan padahal kami sudah menggunakan perpustakaan digital. Jadi kemarin kami akalin gitu dengan tetap buat beberapa begitu hanya untuk sebagai syarat kalau misalnya di daerah rekan-rekan semua itu masih ada instrumen itu gitu di Monef. Soalnya kalau di saya di Kabupaten Grobogan itu Monefnya masih pakai harus ada kartu buku dan katalog kartu katalog begitu gitu. Jadi nggak perlu buat yang banyak-banyak Kak Sri, tapi tetap masih disediakan kalau memang masih dibutuhkan. Jadi perlu ngecek juga sih di kebijakan Oh, pemerintahnya, dinasnya itu gimana. Misalnya untuk monefnya kayak gitu. Gitu Kak. iya, iya. Baik Kak, terima kasih infonya. Baik, selanjutnya ini waktunya sebenarnya masih cukup panjang ya Kak Siwi ya, masih 16 menit lagi. Ini mungkin selanjutnya coba saya buka room chat
Kita ambil pertanyaan dari room chat dulu ya kakak. Ini pertanyaan pertama. Tadi yang sering kali muncul itu ada pertanyaan, Kak, apa perbedaannya buku inventaris dan buku induk begitu? Tadi muncul beberapa kali di room chat ini Kak Siwi. Jadi sepertinya ini sangat butuh jawaban dari Kak Siwi nih. Silahkan Kak Siwi, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga kemarin tuh juga banyak banget ya yang nanya terkait dengan perbedaan. Apakah bisa nggak sih Kak satu aja bukunya daripada nulis-nulis lagi kan? Kayak gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, fungsinya antara buku induk dan juga buku inventaris itu emang sekilas sama ya, tapi dia beda. Kalau misalnya di buku induk ya, dia itu fungsinya atau tujuannya itu untuk mengetahui jumlah keseluruhan koleksi yang ada di perpustakaan. Kemudian data di apa namanya di buku induk itu biasanya dia itu nomor urut, kemudian tanggal buku itu masuk, sumbernya itu dari mana, apakah dari dana BOS atau mungkin dari pembelian atau mungkin dari hibah. Itu kemudian nanti akan diinputkan juga data-data buku nih seperti pengarang, judul, dan lain-lain. Lalu untuk inventaris itu dia datanya itu lebih spesifik dan memfokuskan pada data koleksinya. Jadi dia lebih fokus ke bagian data bibliografi. Kemudian isinya itu seperti apa? Isinya nanti dia ada nomor panggil, nomor induk ya, ada judul, pengarang, dan lain sebagainya. Dan juga dalam buku inventaris ini kita juga akan menempatkan subjek, subjeknya apa, kemudian dia nomor panggilnya berapa, kayak gitu. Jadi untuk sederhananya, buku induk itu ibaratnya kayak kartu masuknya, sedangkan untuk inventaris dia itu adalah penjelasan detailnya kayak gitu. Jadi pengantar sama isi, kurang lebih seperti itu ya, terkait dengan buku induk dengan inventaris. Kalau misalnya ditanya, apakah bisa dihilangkan salah satu, Kak? Saya capek ini nulis. Jawabannya tidak bisa ya, teman-teman. Tidak bisa dihilangkan salah satunya karena walaupun keduanya itu ibaratnya agak-agak mirip ya, tapi semuanya itu tetap diperlukan di perpustakaan begitu. Baik, terima kasih jawabannya Kak Siwi. Ini pertanyaan sejuta umat nih, akhirnya terjawab ya Kak ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, untuk buku induk dan buku inventaris itu beda dan nggak boleh dihilangkan salah satu gitu ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak di room chat, masih saya ambil dari room chat. Ini pertanyaannya agak berbeda. Ini dari Kak Ulfiza. Di tempatnya Kak Ulfiza ini ada TBM dan perpustakaan. Apakah tidak masalah dalam satu sekolah memiliki dua tempat buku, yaitu TBM dan perpustakaan sekaligus? Kemudian apa perbedaannya TBM dan perpustakaan, Kak Siwi? Silahkan, Kak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya itu berbeda ya, sangat unik sekali ini antara TBM dan perpustakaan. Apakah tidak masalah? Jawabannya tentu saja tidak masalah. Kenapa? Karena fungsi dan tujuannya itu berbeda, teman-teman. Antara TBM dan juga perpustakaan itu berbeda. Kalau TBM biasanya dia itu tidak terlalu terikat dengan perpustakaan. Karena saya juga pernah menemui ya, pernah menemui kasus. Nah, itu perpustakaan itu punya dua. Dia punya perpustakaan dan dia juga punya taman literasi dan juga dia punya pojok diskusi atau apa itu saya sedikit lupa. Jadi dia ada tiga. Tapi semuanya tetap di apa namanya dinaungi atau diindui oleh perpustakaan. Kayak gitu. Kemudian perbedaannya apa? Dari fungsinya aja juga berbeda ya. Kalau misalnya di TBM itu dari koleksinya itu biasanya dia fokusnya pada koleksi-koleksi yang have fun, kemudian mendukung pembelajaran. Sedangkan di perpustakaan itu biasanya koleksinya itu cenderung lebih ke akademik. Kayak gitu. Karena kan untuk persentase di SMP ya, kalau tidak salah untuk koleksi itu 40% fiksi ya Kak Niha. Sedangkan 60%-nya itu non-fiksi. Sedangkan di TBM itu tidak harus terikat pada aturan tersebut. Begitu.
Baik, Kak Ulfiza apakah masih standby? Sepertinya sudah enggak ya, tapi pertanyaannya sudah terjawab. Jadi boleh dalam satu sekolah itu ada perpustakaan, TBM, pojok baca, itu semua boleh, tapi tetap di bawah satu naungan perpustakaan gitu ya Kak Siwi ya. Iya, Tidak betul. berdiri sendiri-sendiri tapi berada dalam satu naungannya perpustakaan begitu. Dan betul nggak sih Wi, itu sekarang ada syaratnya di instrumen Hmm. sekolah, akreditasi sekolah itu memang sekarang udah ada jelas ketentuannya untuk persentase buku fiksi gitu. Jadi udah nggak kayak sebelumnya lagi yang berdasarkan jumlah koleksi, berdasarkan rombel, tapi berdasarkan persentase buku fiksi dan non fiksinya begitu teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kita kembali ke raise hand ya teman-teman yang raise hand. Ini ada Kak Hawa, pustakawan SMA. Silahkan Kak Hawa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Terdengar, Kak. Salam kenal Mbak Siwi, saya Hawa, pustakawan SMA. Tapi sebenarnya saya juga megang dua perpustakaan, SMA dan SMP. Dan saya ingin bertanya, apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Jadi sebelumnya, tempat kerja saya ini tidak ada sumber daya manusia pustakawannya. Jadi perpusnya itu belum terkelola. Jadi banyak banget buku yang belum dikelola. Sebenarnya kalau untuk sistem itu tempat saya sudah online untuk English Lite-nya. Hanya saja bukunya bisa dikatakan 90% itu belum dikelola. Sedangkan yang kita tahu sebagai pustakawan bahwa ngelola koleksi itu kan sangat lama ya, Mbak Siwi, apalagi ketika kita menentukan kode klasifikasi dari DDC itu. Setelah itu kita input juga ke sistemnya satu persatu gitu kan. Nah, eh, jadi saya itu sekarang sangat-sangat berfokus pada pengelolaan buku itu, yang mana di tempat saya itu kalau dihitung itu bisa sampai 3.000-an eksemplar. Sedangkan masih ada 90% yang belum terkelola. Nah, saya tuh bingung gitu loh, Kak. Saya mau membuat program gitu ya, tapi kondisi perpus saya, khususnya koleksi aja itu masih banyak yang belum dikelola. Apalagi saya juga memegang dua perpustakaan, jadi eh, saya harus bolak-balik 2 hari di SMA, 2 hari di SMP gitu. Yang bikin saya takutnya kalau saya bikin program itu justru eh, koleksi saya itu tidak ter apa ya terawat dengan baik gitu loh, tidak rapi gitu. Kalaupun saya mau minta bantuan siswa gitu ya, saya tuh bingung kapan saya bisa mengarahkan siswa gitu kan, karena eh, pekerjaan saya di perpustakaan itu cukup banyak sekali, apalagi yang pengelolaan koleksi itu gitu. Dan kita tahu pustakawan juga tidak ada masuk jam kelas ya, jadi pustakawan tidak punya jam, eh, sedangkan siswa itu juga harus belajar pada mata pelajaran yang seperti itu Kak Siwi. Baik Kak Hawa. Jadi ini kendala yang dialami Kak Hawa adalah Kak Hawa harus handle dua perpustakaan sekolah sekaligus yang koleksi administrasi koleksinya masih berantakan begitu kan, dan ketika mau buat program itu bingung karena khawatir jika administrasi koleksinya nanti malah nggak jalan gitu ya kak ya. Jadi apakah yang kakak lakukan ini sudah benar atau sebaiknya bagaimana, saran dari Kak Siwi untuk Kak Hawa begitu? Betul Kak. Baik, Kak Siwi, sepertinya ini langsung dijawab saja ya. Apakah boleh Kak Siwi? Boleh, boleh, boleh. Baik, silahkan Kak. Kebetulan kita juga sama nih Kak, sama-sama ngelola dua perpustakaan jenjang SMP dan juga SMA. Emang sih kalau misalnya ngelola dua jenjang itu kan sedikit eh wow lah ya, sedikit luar biasa. Terus apakah yang dilakukan sudah benar? Kita mengelola koleksi terlebih dahulu. Kalau misalnya ditanya benar atau salah, menurut saya itu tidak ada jawaban ya. Cuman kita bisa lihat dari skala prioritas di mana perpustakaan itu dia itu emang tidak bisa mengesampingkan program.
Tapi kita juga harus fokus bahwa perpustakaan itu juga sebagai pusat pembelajaran, di mana selama ini siswa belajar menggunakan buku atau koleksi. Jadi menurut saya pilihan kakak sudah tepat. Ya, pilihan kakak sudah tepat. Lalu bagaimana dengan programnya? Programnya mungkin bisa dijadwalkan kayak 1 semester sekali. Di perpustakaan saya, kebetulan saya bukan pustakawan tunggal ya, jadi saya punya staf juga di perpustakaan. Jadi dulu waktu misalnya saya masih ngelola perpustakaan yang koleksinya banyak itu ya, hampir. Kalau di tempat saya belum terlalu banyak sih, masih di kisaran ya 400-500-an judul. Nah, itu tetap melakukan program, tapi itu hanya dilakukan 1 semester sekali. Kayak gitu. Jadi, bisa kita mau fokus dulu nih ke bagian koleksinya. Nah, itu nggak masalah. Tergantung sama prioritasnya kita, Kak. Kita pengen perpustakaan itu jadi seperti apa? Apakah kita pengennya perpustakaan itu dikenal dulu, baru kita melengkapi koleksi? Tapi kalau misalnya perpustakaannya dikenal dulu, terus kemudian kita baru melengkapi koleksi, nanti kalau misalnya ada siswa yang nanya kayak, Bu, saya mau baca buku ini boleh nggak? Sedangkan buku itu belum dikelola, buku itu belum diinput. Nah, itu nanti kan akan menjadi masalah untuk kita. Ya, kita berharapnya buku itu tetap kembali dengan keadaan utuh, sehat walafiat ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba bukunya lenyap terbawa angin, nah gimana tuh? Kayak gitu. Jadi pilihan kakak menurut saya sudah tepat kalau misalnya harus harus mengurusi koleksi terlebih dahulu daripada program. Begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Siwi. Apakah sudah menjawab Kak Hawa? Sudah sangat terjawab. Terima kasih Mbak Siwi dan Mbak Niha. Kemudian selanjutnya dari Kak Ulfa Nur Rohmah. Silahkan Kak Ulfa. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Terdengar, Kak Halo. Ulfa. Oh ya, perkenalkan saya Ulfa Nova. Itu dari Gerobokan Purwodadi ya. Iya betul Kak, saya Salam dari kenal. Gerobokan. Salam kenal Iya, Kak. ini langsung. Sampai di lapangan. Bagaimana Maaf, Kak? ini kayaknya ada yang ini ya Iya, suaranya. sudah saya mute. Silakan, Ya. bisa dilanjutkan. Pertama, itu bagaimana supaya perpusnya ini lebih ramai dan aktif. Saya tuh udah promosi dari apa namanya buat video, terus juga ya apa namanya semacam kayak nanti ketika ada dan peminjam aktif juga ada apa hadiahnya seperti itu. Terus juga promosi ada coffee gitu loh, coffee gratis gitu juga udah. Cuman itu karena mahasiswa tuh sukanya kayak buku-buku novel kayak gitu loh. Untuk apa membaca pembelajaran mata kuliah tuh kayak bener-bener kurang banget gitu loh. Jadi tuh masih ya kayak ya memang benar kalau banyak sih yang ke perpustakaan, cuman itu bacanya loh mau cuma sekedar ini gimana nih Mas, malah sih bacanya novel gitu loh. Terus yang kedua ada link untuk mendownload PDF untuk Maaf Kak Ulfa, menambah suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus. Ya. Dari Yang pertanyaan pertama. Yang pertama agak putus tapi udah bisa ketangkep poinnya. Yang kedua, boleh tolong diulangi yang kedua. Ini adakah akun untuk mendownload buku-buku PDF karena
buku dari PDF. Kalau untuk cetak sih alhamdulillah sudah, tapi untuk PDF-nya kurang gitu. Kalau misalnya mohon untuk dikasih tahu. Udah sih, itu aja. Baik, Kak. Baik, Kak Ulfa. Sebelumnya kalau Terima boleh tahu, Kak Ulfa kasih. pustakawan dari institusi mana, Kak? Dari Hazim. Mana, Kak? Dari Hazim. Suaranya putus. Hazinatul Ulum. Oh, Dari IAIku Blora. oh baik, Kak. Oh, dari Flora. Salam kenal ya, Kak Ulfa ya. Ini untuk pertanyaan dari Kak Ulfa saya coba Iya. ulangi. Yang pertama itu bagaimana cara untuk meningkatkan minat kunjung pemustaka, begitu ya Kak ya. Padahal sudah dilakukan promosi perpustakaan, baik melalui konten, kemudian melalui uh, pemberian gift seperti kopi gratis dan lainnya. Seperti itu ya Kak ya. Sepertinya terputus koneksinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah ada rekomendasi akun untuk download buku PDF atau e-book secara legal gitu Kak Siwi? Oke, tadi dari perpustakaan institut ya, berarti bukan perpustakaan sekolah ya? Ya, Oke. dari institut. Jadi yang kedua, jadi saya mau jawab dulu nih untuk yang kedua untuk download ya, download e-book. Nah, itu teman-teman bisa download melalui CB ya. Nanti akan saya kirimkan linknya, jadi teman-teman bisa akses setelah kegiatan. Jadi nanti bisa di-download melalui CB. Ini juga bisa teman-teman gunakan untuk yang posisinya sebagai pustakawan sekolah. Kemudian gimana sih Kak caranya kita meningkatkan minat kunjung mahasiswa ke perpustakaan? Tadi sudah dilakukan promosi, sudah dilakukan pemberian gift, tapi tetap saja. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kenapa mahasiswa itu kalau di perpustakaan itu pengennya hanya membaca bacaan seperti novel? Kenapa? Karena mahasiswa sudah stres. Enggak. Kemudian cara peningkatannya gimana? Caranya kita bisa ngadain program konsultasi sama pustakawan. Jadi kalau di perpustakaan di mana ya itu? Saya agak lupa. Jadi dia ada program di mana mahasiswanya itu boleh curhat sama pustakawan. Kalau di perpustakaan Uinsuka itu kalau nggak salah ada kan ya Kak Niha itu program apa itu? Saya agak lupa. Nah, kemudian ada juga di UIN juga, kalau nggak salah UIN Malang atau mana gitu. Nah, dia juga ada nih program di mana buku itu menjadi solusi dari stresnya mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswanya stres nih, buntu. Nah, dia bisa berkunjung ke perpustakaan, menceritakan masalahnya. Nanti pustakawan akan memberikan solusi. Mungkin bisa disarankan untuk membaca buku ini kayak gitu. Karena perpustakaan ya, sebagai tempat belajar, perpustakaan itu juga sebagai tempat healing. Jadi sebetulnya tidak masalah Kak Ulfa jika mahasiswa itu lebih cenderung untuk membaca buku-buku novel. Itu sebenarnya tidak masalah kayak gitu. Nanti mungkin bisa di-upgrade untuk programnya ya. Kalau misalnya untuk program di perpustakaan kampus, di itu saya kurang kurang memahami karena untuk selama ini pengalaman saya di perpustakaan sekolah. Hanya saja yang bisa saya bagikan terkait dengan upgrade atau penambahan program itu tadi, yaitu membuka pustakawan untuk mahasiswa. Jadi gitu. Pun itu juga yang saya pakai dulu waktu promosi di perpustakaan saya. Ya, saya sedikit cerita. Dulu waktu saya masuk ke perpustakaan saya, itu perpustakaan itu nggak punya SOP, nggak punya aturan. Jadi perpustakaan cuman bentuk fisik, ada buku sudah. Kayak gitu.
Dan itu perpustakaan saya itu basicnya pondok pesantren, di mana saya nggak bisa dong promosi pakai HP. Kemudian cara yang saya lakukan seperti apa untuk promosi? Saya melakukan pendekatan secara personal ke mereka. Jadi kalau misalnya mereka lewat, saya panggil tuh mereka, saya ajak cerita. Tapi kalau mahasiswa nggak mungkin ya mau dipanggil. Jadi mungkin nanti kita bisa buat program kayak curhat mahasiswa gitu di perpustakaan. Begitu Kak Ulfa. Baik, Kak Ulfa, apakah bisa diterima? Ya Kak, terima kasih. Saya tunggu linknya ya. Baik, Kak Ulfa, ditunggu ya linknya nanti akan di-share oleh Kak Siwi di grup gitu. Oke, teman-teman, karena ini waktu kita hampir habis, ini akan saya buka 3 pertanyaan terakhir ya. Yang 2 dari raise hand, yang 1 nanti saya pilih di chat. Ini untuk Kak Nurul. Silahkan Kak Nurul. Kak Nurul? Iya Kak, maaf ya, maaf sebentar, ada sesuatu tadi. Itu Kak, mau tanya terkait cara me- membuat barcode buku. Terima kasih. Eh, Kak Nurul, ini bertanya tentang cara membuat barcode buku. Silahkan Kak Siwi. Baik Kak Nurul. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Perpustakaannya sudah memakai Slim atau mungkin Inlist atau masih manual? Mas, pakai slimnya sudah, cuman ada beberapa kendala. Salah satunya komputernya juga masih biasanya agak rusak dan agak error kayak gitu loh Kak. Jadi ada yang slim, ada yang manual. Oke, kalau misalnya sudah pakai Slim, kan kita sudah bisa ya untuk apa namanya print barcode. Bisa? Kalau manual gimana ya Kak? Kalau misalnya manual, kalau misalnya apa namanya, itu dia, kalau menurut saya ya, dia harus di satu sistem. Kalau misalnya manual, nanti kita bisa buatkan barcode manual melalui Google Spreadsheet atau mungkin Excel, itu bisa. Yang penting dia satu, datanya satu, dijadiin satu kalau bisa. Kalau manual, jadi gini, barcode-nya itu meliputi apa saja ya, Kak? Jadi kayak saya lihat itu dari kakak pustakawan sebelumnya itu berbeda. Yang mana yang pertama itu barcode-nya meliputi kayak eh, nomor label, tapi yang kedua itu meliputi nomor inventaris perpustakaan kayak gitu. Jadi yang benar ini yang mana kayak gitu loh, Kak? Baik, Kak Siwi. Sepertinya jaringannya Kak Siwi sudah nggak stabil ini. Beliau nge-lag. Beliau mental dari Zoom. Mohon ditunggu sebentar ya, teman-teman. Sebentar. Oke, ini sambil nunggu Kak Siwi. Tadi Kak Nurul pertanyaannya apa aja yang harus yang jadi isi di bibliografi
untuk barcode ya Kak ya? Iya, iya Kak. Jadi kalau untuk barcode itu Kak, kalau mau buat manual sebenarnya tuh yang di paling atas itu bisa diisi dengan nama perpustakaan kita, gitu Kak. Itu ada di baris paling atas. Nah, di isinya itu di tengah itu paling atas itu ada 3 huruf pertama penulis, kemudian 3 huruf pertama judul bukunya, sama 1 huruf pertama judul buku kita, Kak. Jadi mengikuti sesuai label ya Kak, nomor panggil. Iya, betul. Jadi barcode itu dibuatnya berdasarkan nomor panggil itu, Kak. Soalnya saya juga menemukan yang kakak pustakawan sebelumnya itu menampilkan kayak nomor inventaris kayak nanti nomor bukunya masuknya kapan sama ini urutan yang keberapa kayak gitu, bukan mencantumkan nomor panggil buku tersebut kayak gitu. Baik. Kalau itu, ya juga Kak, itu juga benar. Itu ada di bawah barcode-nya. Jadi kan barcode itu kalau kita lihat label buku itu kan ada 2 bagian ya Kak ya. Ada di bagian yang nomor panggilnya sama ada bagian yang barcode-nya sendiri, ya kan? Ya. Nah, di bawah barcode-nya itu yang tertulis di situ adalah kode eksemplarnya Kak. Kode eksemplar bukunya. Begitu. Dan itu biasanya kalau sudah digitalisasi itu bisa otomatis langsung dicetak, tinggal di print aja Kak Nurul. Gitu Kak. Apakah bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Sebentar ya teman-teman ya. Ini Kak Mohon sih maaf Mas. teman-teman. Nah, ini sudah Tadi bisa sinyalnya terhubung kembali. tiba-tiba menghilang. Ya, nggak apa-apa Kak Siwi. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dila Vidya Resti. Silahkan Kak Dila. Baik Kak, perkenalkan saya Dila Vidya Resti dari pustakawan dari tingkat SD. Jadi saya jadi pustakawan baru di SD tersebut Kak. Nah, ada buku-buku yang sudah dikelola, namun buku inventarisnya hilang atau udah nggak ada. Nah, jadi apakah saya harus inventaris ulang buku tersebut atau gimana, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Dila. Silahkan Iya. Kak Siwi. Oke, baik. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Apakah kalau misalnya buku inventaris hilang, kita harus melakukan inventaris ulang? Itu ada backupnya nggak, Kak? Nggak ada, Kak. Oke, kalau misalnya nggak ada ya berarti kita harus lakukan inventaris ulang ya. Kalau misalnya ditanya, Kak, tapi kan kalau inventaris ulang capek harus itu semua. Ya, mau gimana lagi teman-teman? Karena nanti takutnya kalau misalnya kita tidak menginvent yang itu, ya yang buku hilang itu, nanti kalau misalnya ditanya, loh ini yang diinventaris kok cuman sekian, sedangkan yang saya lihat bukunya itu banyak. Nah itu kemana? Nggak mungkin dong kita jawabnya, bukunya hilang Pak. Nah gimana? Kayak gitu ya Kak Dila. Kak Baik, Dila ini terima dari kasih. mana toh Kak? Gimana, Kak? Kakak dari mana? Dari SDN Karangtengah. Oke. Oke, Jadi gitu ya baik. Kak. Baik. Dari Karangtengah Demak ya Kak Dila ya? Sumsel itu. Bukan, Oh, dari Sumsel. Sumsel. Oh, salah berarti. Di Demak juga ada soalnya Kak Siwi. Saya kira dari Demak. Ini yang terakhir. Baiklah, ini ada satu yang masih raise hand, ada Kak Endah. Sama nanti saya ambil satu di room chat deh. Baik, Kak Endah, silahkan Kak Endah.
Halo, Kak Indah. Suaranya belum masuk, Kak. Belum, audionya belum dinyalakan. Iya, Ya, iya. silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Nama saya Indah Senarwati dari Bali. Untuk materi webinar hari ini, malam ini sangat luar biasa sekali. Banyak dari apa pertanyaan-pertanyaan yang memang kami butuhkan. Untuk saya eh, hanya ingin mendapatkan informasi bagaimana tentang mencari donasi buku untuk perpustakaan. Mengapa begitu? Karena siswa-siswa kami itu karena apa namanya kayak udah bosan gitu loh dengan apa namanya buku-buku yang kita miliki karena kita di perpustakaan kita itu menerapkan literasi yang mana literasi itu diminta tagihan 2 minggu satu hasil literasi. Jadi karena jumlah siswa kami itu ada 360-an, mereka itu jadinya dalam 1 tahun itu bukunya itu-itu aja. Eh, jadi untuk itu saya pingin mendapatkan donasi buku. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan donasi buku tersebut? Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Endah. Jadi ini untuk pertanyaan Kak Endah adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan donasi buku Kak Siwi. Silahkan Kak Siwi. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah. Kayaknya kita sudah sering ya Kak Indah berbincang melalui Iya, TikTok. heeh, iya, iya. Oke, jadi baru hari Sering ini kita mengikuti. berkesempatan untuk bertatap muka walaupun via Zoom ya Kak Indah. Mm-mm. Iya, iya. Oke, terima kasih Kak Endah. Jadi akan saya jawab. Jadi nanti Kak Endah bisa melakukan pengajuan hibah itu ke beberapa ya, seperti ke Perpusnas. Tapi kalau dari Perpusnas itu biasanya dia cukup lama antriannya. Kemudian selanjutnya Kakak bisa ajukan ke Instagram donasi underscore buku kita. Ya, nanti saya akan kirimkan juga lah untuk daftarnya. Jadi yang pertama bisa ke Perpusnas, kemudian ke donasi underscore buku kita, kemudian ke Instagramnya Pak Demang, ke Instagramnya Buku Among, itu juga bisa. Kemudian apakah harus memerlukan proposal? Kalau misalnya untuk yang tiga itu, kita tidak perlu membuat proposal. Karena nanti untuk data yang diminta itu dikirimkan melalui Google Form. Begitu, Kak. Jadi nanti kalau Ya, misalnya kita buka di Instagramnya, nah itu sudah ada Google Form di bagian bio-nya. Kayak gitu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi tuh bikin proposal yang secara fisik. Tapi kalau misalnya kita mau ngajuin ke Perpusnas, kemudian ke perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten atau kota, itu kita tetap memerlukan proposal fisik ya. Begitu. biasanya gitu udah pakai proposal fisik dia atau Iya. MOU gitu biasanya. Ya, gitu. Terima kasih, Mm-mm. Mbak. Iya, sama-sama Kak Endah. Baik, terima kasih Kak Endah. Kemudian ini pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup nih Kak. Saya ambil dari chat. Ini juga pertanyaan sejuta umat Kak. Jadi Kak, buku paket itu perlu untuk dimasukkan di data juga atau enggak ya Kak ya? Kemudian itu untuk misal perlu didata nih, apakah itu sama dengan pendataan buku jenis lainnya? Gitu Kak. Oke, Silahkan Kak Siwi. baik. Iya, baik. Apakah buku paket itu harus didata? Jawabannya iya. Ya, jadi buku paket itu harus didata, teman-teman. Tapi pendataannya itu dipisahkan dari pendataan koleksi. Jadi ada data buku paket sendiri dan juga data koleksi sendiri. Kayak gitu. Kemudian, apakah buku paket perlu dilabel? Kalau misalnya di perpustakaan saya pribadi itu tidak. Jadi, untuk pengelolaan buku paket itu cukup dilakukan inventaris dan juga pemberian stempel kepemilikan.
Dan juga dikasihlah tentunya ya nomor inventaris, tapi tidak dilakukan pelabelan. Karena apa? Nah, karena buku paket itu terlalu banyak, teman-teman. Kalau misalnya kita harus melabel satu persatu, itu nanti akan memakan waktu. Kalaupun misalnya mau kita label, kita cukup berikan saja dia label nomor inventarisnya. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Siwi. Oke, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, teman-teman, ini kita akhiri sesi diskusi kita malam ini. Kita akan masuk ke kegiatan berikutnya yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya izin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita malam ini. Gitu. Dari webinar kita malam ini kita belajar banyak sekali ya teman-teman semua, khususnya tentang pengelolaan perpustakaan sekolah. Kesalahan umum yang ada di perpustakaan sekolah adalah biasanya pustakawan fokus 100% pada tampilannya tapi lupa administrasi. Kemudian pustakawan juga terlalu berambisi untuk langsung sempurna dan lengkap semua administrasinya. Kemudian pustakawan tidak mencatat sejak awal dan semua dikerjakan sendiri tanpa memanfaatkan sistem. Maka dari itu, solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mulai dari pendataan koleksi. Yang kedua, buat dokumen sederhana dahulu. Yang ketiga, kerjakan secara bertahap. Konsisten itu bukan pada angka yang kita raih tiap hari, tapi pada keberlangsungan kegiatan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, mulai pelajari sistem manajemen perpustakaan sehingga perpustakaan kita perlahan bisa mulai dialihkan ke sistemnya, tidak manual, tidak terus-menerus manual, dan juga tidak terus-menerus kita hanya fokus pada tampilan perpustakaannya aja. Begitu. Kemudian dari begitu banyak pertanyaan yang terdapat pada sesi diskusi tadi, kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa masalah di perpustakaan sekolah itu memang sangat kompleks ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak perlu merasa sendiri karena kita semua pustakawan sekolah sama-sama merasakan keresahan itu. Dan wadah seperti ini, webinar seperti ini, kemudian konten-konten yang dibagikan oleh Mbak Perpus gitu itu sangat membantu kita semua. Jadi jangan menyerah, tetap semangat untuk mengelola perpustakaan dan kita tingkatkan kolaborasi kita sehingga kita bisa sama-sama mewujudkan perpustakaan sekolah yang ideal gitu. Baik, begitu kita sampai sudah di akhir acara kita. Terima kasih atas antusias yang teman-teman berikan selama kegiatan ini berlangsung. Saya sebagai MC sekaligus moderator mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri webinar kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf, ini kita foto dulu ya teman-teman ya. Tadi Oh, terlewat. boleh, boleh, boleh. Oke, sebentar. Saking serunya ini. Iya, keseruan ngobrol ini dari slide 1 dulu, ada 5 slide ya. Slide 1 dulu. Lanjut ke slide 2. Ini teman-teman nggak tahu kan ada di slide berapa, jadi standby terus ya teman-teman ya. Slide 2. Slide 3.
slide 4. Slide terakhir. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih semuanya. Saya izin live meeting ya.